Halo, perkenalkan nama saya Samuel Siwatang, NPM 201100022, sedang berkuliah di Universitas Udayana Medan. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang saya cari atau yang saya dapatkan pada saat ini. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Dari sini saya akan mempresentasikan materinya, yaitu tentang virtual memory. Itu materinya itu pertama itu pengertian dari virtual memory, yang kedua fungsi virtual memory, yang ketiga tujuan virtual memory, empat macam-macam virtual memory dan kelebihan serta kekurangannya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu apa sih pengertian virtual memory? Virtual memory merupakan sistem penyimpanan data sementara yang disimpan pada komponen hard disk pada Windows atau disebut dengan padding file. Virtual memory merupakan bagian hard drive yang diidentifikasikan sebagai RAM karena memori hard drive lebih murah dari RAM tambahan. Maka virtual memory adalah cara yang lebih murah untuk memperoleh tambahan memori dan kecepatan operasi aplikasi. Biasanya memori ini halamannya diarahkan ke hard disk. Virtual memory juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap sistem operasi. Ini merupakan contoh gambar dari fungsi virtual memory. Artinya, yaitu fungsi virtual memory yang pertama, RAM menangani kelebihan atau beban dari RAM. Contohnya itu bisa kita katakan jika juga misalkan RAM 2 GB simpan data lebih dari, misalkan data RAM ini di kapasitas 2 GB mencapai 2,3 GB, maka terjadi hang, lag, bahkan overheat hingga chip RAM bisa menjadi rusak. Tapi jika ditangani dengan virtual memory, kelebihan beban atau kapasitas virtual memory diambil dari kapasitas hard disk drive-nya. Yang kedua itu ROM, berperan sebagai RAM cadangan tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Nah, kalau RAM beda lagi dengan ROM. Kalau ROM dia itu BIOS, merupakan proses booting yang terletak di dalam hard disk drive. Lalu yang ketiga CPU atau prosesor menyimpan data dari RAM, tidak meneruskannya ke prosesor. Nah, saat data disimpan di virtual memory akan harus diproses atau virtual memory meneruskan ke RAM dan RAM yang akan meneruskan ke prosesornya. Jadi CPU ini dapat berjalan setelah RAM ini meneruskannya, lalu bisa terproses. Yang terakhir itu padding file. Data pada virtual memory atau padding file bersifat sementara. Padding file data di dalam partisi swap juga akan dihapus setelah komputer mati. Ini berbeda dengan konsep penyimpanan data di hard disk drive, meskipun medianya sama. Virtual memory mengambil kapasitas hard disk drive. Dan yang ketiga yaitu tujuan dari virtual memory. Virtual memory merupakan digunakan saat sistem operasi kehabisan memori, yang dimana sistem operasi pindahkan data yang terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Lalu virtual memory digunakan sebagai membuat file khusus disebut swap file. Lalu ketika data yang ada di swap file dibutuhkan, data tersebut akan ditukar atau diswap dengan data terakhir yang sudah digunakan di dalam RAM. Hal ini membuat swap file memiliki karakteristik seperti RAM, meskipun memang programnya tidak bisa langsung dijalankan dari swap file tersebut. Nah, ini tadi barusan saja saya menjelaskan fungsi dan tujuan dari virtual memory. Lalu macam-macam virtual memory. Yang pertama itu ada demand padding, yang merupakan sistem demand padding sangat mirip dengan sistem
halaman dengan swapping, di mana proses berada di memori sekunder dan halaman dimuat hanya pada permintaan, tidak di muka. Ketika terjadi peralihan konteks, sistem operasi tidak menyalin halaman program lama ke disk atau halaman program baru ke memori utama. Sebaiknya sistem hanya mulai menjalankan program baru setelah memuat halaman pertama dan mengambil halaman program seperti yang dirujuk. Yang kedua, algoritma pengganti halaman atau pegging. Algoritma pengganti halaman adalah teknik yang digunakan sistem operasi untuk memutuskan halaman memori mana yang akan ditukar, ditulis ke disk ketika halaman memori perlu dialokasikan. Begitu reference string. String reference merupakan sistem string reference. String reference dihasilkan secara artifisial atau dengan menelusuri sistem yang diberikan dan mencatat alamat setiap referensi memori. Lalu kelebihan dan kekurangan virtual memory. Yang pertama itu kelebihannya menangani kelebihan beban pada RAM. Kedua, membantu kinerja sistem operasi komputer. Yang ketiga, menampung beban data RAM. Yang keempat, proses membuka dan menjalankan program menjadi lebih cepat. Dan virtual memory juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, kesehatan hard disk jadi cepat berkurang karena penggunaan dari virtual memory. Yang kedua, penerapan yang cukup sulit, mungkin virtual memory juga masih banyak masih susah untuk digunakan. Yang ketiga, tidak cocok diterapkan pada hard disk kapasitas rendah, mungkin maksudnya hard disk yang bisa digunakan itu 1 terabyte ke atas. Dan terakhir yang itu membutuhkan kapasitas hard disk minim 300 MB. Oke, sekian dari materi atau presentasi yang sudah saya sampaikan atau sudah saya terangkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan selamat, dan terima kasih sudah menontonnya. Terima kasih.